Alat mikrotom. Apa sih alat mikrotom itu? Alat mikrotom digunakan dalam bidang histologi dan patologi untuk memotong spesimen biologi menjadi irisan yang sangat tipis. Irisan-irisan ini kemudian dapat diperiksa di bawah mikroskop. Cara menggunakan alat mikrotom. Yang pertama, persiapkan spesimen. Spesimen yang akan dipotong harus dipersiapkan terlebih dahulu. Biasanya ini melibatkan proses fiksasi, dehidrasi, dan penanaman dalam medium seperti parafin atau resin. Tujuannya adalah untuk menjaga struktur jaringan tetap utuh selama pemotongan. Yang kedua, penempatan spesimen. Setelah dipersiapkan, spesimen ditempatkan dalam pemegang spesimen atau sak mikrotom. Ini harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan spesimen ditempatkan dengan benar dan aman. Yang ketiga, penyetelan mikrotom. Setelah spesimen ditempatkan, Anda perlu menyetel ketebalan irisan yang diinginkan pada mikrotom. Ini biasanya dilakukan dengan mengubah penguturan mikrotom. Yang keempat, pemotongan. Gunakan pisau mikrotom untuk memotong spesimen. Pastikan untuk bergerak dengan gerakan yang halus dan terkontrol jika spesimen terlalu keras dan terlalu lembut. Dan yang terakhir, pengumpulan irisan. Setelah irisan dipotong, mereka biasanya ditempatkan di air atau solusi lain untuk mengumpulkannya. Kemudian, irisan dapat ditempelkan pada slide dan diperiksa di bawah mikroskop. Selanjutnya, kalibrasi mikrotom. Yang pertama, kalibrasi dengan pisau mikrotom. Pisau mikrotom adalah komponen penting dalam alat mikrotom yang digunakan untuk memotong spesimen biologi menjadi bagian tipis transparan. Pisau mikrotom harus dipotong dengan ketebalan yang tepat agar dapat menghasilkan sayatan yang sempurna dan akurat. Yang kedua, menggunakan waterbath. Waterbath adalah alat yang digunakan untuk membantu mengatur suhu kelembaban spesimen biologi sebelum dipotong dengan alat mikrotom. Waterbath digunakan untuk membantu membentuk spesimen menjadi konsisten dan sesuai dengan ketebalan yang diinginkan. Yang ketiga, skala pengatur ketebalan sayatan. Skala pengatur ketebalan sayatan adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketebalan sayatan yang dihasilkan alat mikrotom. Skala ini dapat digeser ke kiri dan ke kanan sesuai dengan ketebalan yang diinginkan. Yang keempat, menggunakan glass scale. Glass scale adalah kaca penggaris yang sangat presisi dan digunakan untuk mengukur panjang dan ketebalan sayatan yang dihasilkan alat mikrotom. Glass scale digunakan untuk memastikan ketebalan sayatan yang dihasilkan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang kelima, menggunakan mikrotom. Mikrotom adalah alat mekanisme yang digunakan untuk memotong spesimen biologi menjadi bagian tipis transparan untuk pemeriksaan mikroskopis. Mikrotom menggunakan baja, kaca, atau plastik untuk memotong spesimen biologi. Yang keenam, alkohol. Alkohol digunakan untuk mengganti air spesimen biologi sebelum dipotong dengan alat mikrotom. Alkohol digunakan untuk pengganti air spesimen biologi dan membantu memotong spesimen dengan lebih mudah. Dan yang terakhir, menggunakan parafin. Parafin digunakan untuk menjadi media pemadatan pada spesimen biologi sebelum dipotong dengan alat mikrotom. Parafin digunakan untuk menjadi media pemadatan pada spesimen biologi dan membantu pemotongan spesimen dengan lebih mudah. Selanjutnya, bagian-bagian mikrotom. Yang pertama itu ada meja, tempat meletakkan objek yang akan dipotong. Yang kedua ada penjepit objek untuk menahan objek pada tempatnya. Yang ketiga ada pisau untuk memotong jaringan. Yang keempat ada pengatur ketebalan untuk mengatur ketebalan irisan jaringan. Dan kelima, mekanisme penggerak untuk menggerakkan pisau atau objek. Dan yang terakhir, penampung irisan untuk menampung irisan jaringan yang telah dipotong. Selanjutnya, fungsi bagian-bagian mikrotom. Yang pertama itu ada meja, memberikan permukaan yang rata dan stabil untuk meletakkan objek. Memiliki penjepit untuk menahan objek pada tempatnya. Yang kedua, penjepit objek, menahan objek dengan kuat agar tidak bergerak saat dipotong. Memiliki mekanisme untuk mengencangkan dan melonggarkan penjepit. Yang ketiga, pisau, terbuat dari baja yang tajam dan tipis, memiliki sudut yang tepat untuk memotong jaringan dengan rapih. Dapat diganti dengan pisau yang berbeda ketebalannya. Yang keempat, pengatur ketebalan. Mengatur ketebalan irisan jaringan yang diinginkan biasanya memiliki skala yang menunjukkan ketebalan irisan. Yang kelima, mekanisme penggerak. Menggerakkan pisau atau objek dengan gerakan yang halus dan presisi. Dapat dioperasikan secara manual atau otomatis. Dan yang terakhir, penampung irisan. Menampung irisan jaringan yang telah dipotong. Memiliki permukaan yang halus agar irisan jaringan tidak rusak.
Troubleshooting mikrotom yang pertama, jika pita atau potongan paralel menggulung. Penyebabnya, yang pertama itu potongan tidak tersambung. Solusinya, potong blok hingga paralel. Penyebab yang kedua, pisau tumpul. Solusinya, ganti pisau atau geser pada bagian yang berbeda. Penyebab yang ketiga, kelebihan parafin. Solusinya, potong kasar kelebihan parafin. Penyebab yang keempat, adanya listrik statis pada pita sehingga pita menggulung ke atas. Solusinya, lembabkan udara di sekitar area pemotongan, hindari penyebab listrik statis, tempatkan lembaran pengaring dekat mikrotom. Troubleshooting mikrotom yang kedua, jika potongan tidak akan membentuk pita. Penyebab yang pertama, parafin terlalu keras untuk dipotong. Solusinya, tanam ulang pada titik leleh parafin yang lebih rendah. Penyebab kedua, robek di tengah pita. Solusinya, bersihkan pisau dari sisa parafin dengan kain yang diberi sedikit silon. Penyebab yang ketiga, sudut pemotongan kurang tepat. Solusinya, atur ulang sudut pemotongan. Troubleshooting mikrotom yang ketiga jika potongan yang tebal dan tipis. Penyebab pertama, parafin terlalu lembek untuk jaringan. Solusinya, dinginkan blok atau tanam ulang jaringan pada parafin yang lebih keras atau paraplasin. Penyebab yang kedua yaitu sudut pemotongan kurang tepat. Solusinya, atur ulang sudut pemotongan. Penyebab yang ketiga, pisau atau blok longgar saat dijepit. Solusinya, perkuat penjepit. Penyebab yang keempat, kegagalan mekanisme mikrotom. Solusinya, lakukan perawatan, lumasi dan kalibrasi ulang mikrotom. Selanjutnya, pembacaan data mikrotom. Pembacaan data dari hasil pemeriksaan sampel pada alat mikrotom melibatkan pengamatan dan analisis visual terhadap potongan tipis yang dihasilkan oleh alat mikrotom. Ini meliputi pengukuran dimensi, struktur, dan komposisi sampel menggunakan mikroskop atau perangkat lunak khusus untuk analisis gambar. Proses ini penting dalam penyebaran bidang ilmu termasuk biologi, kedokteran, dan ilmu bahan. Selanjutnya, pembacaan data mikrotom. Untuk pembacaan data dari hasil pemeriksaan sampel pada alat mikrotom dapat melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, pemotongan sampel. Mikrotom digunakan untuk memotong sampel tertentu menjadi irisan tipis. Yang kedua, pembersihan dan pemeriksaan. Setelah pemotongan, sampel harus dibersihkan dan dipastikan bahwa irisan tipis yang telah dipelore adalah yang diinginkan. Yang ketiga, pewarnaan. Sampel harus dipewarna untuk mempermudah pemeriksaan histopatologi. Yang keempat, pemeriksaan. Sampel diperiksa dengan mikroskop cahaya pada perbesaran tertentu, seperti 100 kali atau 400 kali, untuk menentukan letak koklea yang akan dilihat perubahan histopatologinya. Yang kelima, ada analisis data. Data yang diperoleh dari pemeriksaan sampel harus dicatat dan difoto. Data dapat dianalisis dengan menggunakan rumus atau teknik statistik untuk mengetahui perubahan histopatologinya. Dan yang terakhir, penyusunan laporan. Hasil pemeriksaan sampel harus dikumpulkan dan disusun dalam laporan yang termasuk deskripsi, perubahan histopatologi, kualitas preparat, dan hasil uji hipotesis. Selesai sudah pembahasan tentang alat mikrotom.